kita bisa fleksibel, anti ribet, dan anti stres. Nah, dengan melakukan penerbitan KTP digital atau identitas digital, maka pemenuhan standar pemberian konsen si pemilik data itu menjadi terpenuhi. Teman-teman coba bayangkan, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu direpotkan untuk pelayanan publik. Untuk masa-masa ini, kita dikenakan dengan identitas dengan dokumen-dokumennya yang dilakukan secara manual. Kita harus memfotokopi, dalam tanda kutip lagi, kita harus melakukan scanning identitas kita, KTP, SIM, BPJS, dan lain. Kita harus menduplikasi, kemudian melampirkan, membawanya kemana-mana. Itu cukup ribet sekali dan cukup merepotkan. Dengan perkembangan era digital sekarang, ditambah dengan kerumitan mobilisasi yang diharuskan kepada kita, nah ini menjadi tantangan bagi kita. Teman-teman jika perhatikan era Web3 sekarang, itu ada satu pendekatan, ada satu solusi yang juga sebenarnya sudah ramai 5-10 tahun terakhir di dunia luar, yang dinamakan dengan Digital ID. Nah, Digital ID ini, teman-teman, bayangan sederhananya adalah sebuah ID yang berada di dalam ekosistem atau dunia digital yang melakukan verifikasi dan validasi, tentu diawali dengan identifikasi terhadap si pemilik ID. Lalu dikemas secara digital, diinteroperabilitaskan secara digital dengan fitur-fitur dan pendekatan tertentu. Nah, bayangkan pendekatan manual menggunakan KTP, SIM, atau kartu-kartu yang lainnya itu sudah beranjak bertransformasi ke dalam pendekatan digital, dari aplikasi ke aplikasi, dari perangkat satu dengan perangkat lain, atau bahkan dari genggaman kita berupa smartphone, di aplikasi dalam smartphone ke dalam aplikasi lain. Sebenarnya prakteknya itu sudah dilangsungkan oleh kita, cuma kita belum sadar. Atau yang kedua, kita masih belum mengafirmasi bahwa itu adalah sebuah identitas digital atau digital ID. Karena faktor penentu dari sebuah digital ID yang cukup krusial adalah penerbit atau issuer dari digital ID itu diakui secara resmi oleh lebih dari satu pihak. Salah satunya adalah pemerintah, ya. Demikian. Digital ID itu, teman-teman, itu seperti versi terbarunya dari kartu tanda penduduk atau KTP. Versi terbaru di mana KTP itu secara digital dapat divisualisasikan, ditampakkan, dilakukan verifikasi, ya, dan identifikasi siapa pemiliknya, apakah pemilik ini benar atau tidak. Lalu bisa diinteroperabilitaskan atau digunakan dari satu perangkat ke perangkat lain, atau dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Kalau misalnya dia berada di dalam satu perangkat yang di dalamnya kemudian ada metode aplikasi tertentu, itu kepada aplikasi lain di luar smartphone atau kepada smartphone yang lain yang teramankan tentu saja. Nah, bayangkan apabila misalnya digital ID ini ada dalam satu aplikasi dalam perangkat smartphone kita, itu sangat memudahkan aktivitas kita. Lalu kemudian bisa diinteroperabilitaskan atau digunakan diutilisasi pada perangkat yang lain atau aplikasi lain, misalnya mobile banking atau kemudian BPJS atau yang lain-lain. Lalu kenapa harus digital ID atau identitas digital? Teman-teman coba bayangkan ketidakfleksibelan ya pada dunia digital sekarang yang kontra dengan dokumen-dokumen manual yang sekarang. Itu kita perlu pikirkan ulang ya. Jadi dokumen-dokumen manual terlepas dari keberhasilan pemanfaatan dokumen-dokumen itu dan beberapa manfaatnya terhadap pelayanan publik, kebutuhan terhadap dunia siber dan dunia digital itu semakin cepat. Sementara itu ya beberapa di antara tidak bisa difasilitasi oleh dokumen digital, katakanlah misalnya KTP. Nah, dengan digital ID kita bisa fleksibel, anti ribet, dan anti stres kalau kita menggunakan istilah Gen Z sekarang. Nah, dengan menggunakan pendekatan digital ID, bayangkan simplifikasi atau fleksibilitas yang cukup tinggi bisa kita lakukan. Saya mungkin suatu saat akan menampilkan beberapa contohnya, tapi teman-teman saya bagi kisi-kisinya sekarang. Mungkin di sesi selanjutnya akan saya tampilkan beberapa contoh pendekatannya ya, dengan aplikasi realnya ya. Tapi coba bayangkan untuk sesi ini, teman-teman bayangkan saja misalnya transaksi menggunakan transaksi keuangan yang dalam tanda kutip digital ID yang setelah dilakukan verifikasi oleh perbankan, mobile banking, lalu teman-teman melakukan transaksi jual beli dan teman-teman sudah bisa dengan menggunakan kris saja tanpa harus teman-teman mengeluarkan
satu bukti transaksi tertentu dari teman-teman kepada tenan atau tempat teman-teman melakukan transaksi. Sesimpel itu. Nah, bayangkan kalau identifikasinya juga teman-teman bisa lakukan. Yang lain adalah tidak ribet dan tidak zonk. Gimana? Maksudnya begini, pada dokumen manual masih ada kemungkinan pindah tangan ya. Bila verifikasinya itu tidak dilakukan mendalam terhadap kebenaran pemilik dari dokumen identitas. Beda mungkin pendekatannya kalau KTP elektronik di mana di dalamnya ada chip, di dalam chip itu ada sidik jari yang bisa dilakukan verifikasi. Tentu syaratnya adalah alat pembaca atau card reader untuk KTP itu sendiri. Ketika misalnya KTP-nya dibaca, maka untuk membuktikan bahwa si pemegang KTP adalah orang benar pemilik KTP, dilakukan scanning sidik jari. Nah, beberapa di antara ID itu tidak memfasilitasi demikian. Kartu-kartu lain tidak mempunyai fitur itu. Di sisi lain, untuk pembaca tadi, card reader tadi itu membutuhkan resources yang juga tidak sedikit bagi si tenan-tenan tadi atau si lembaga penggunanya tadi. Nah, bayangkan kalau misalnya penggunaan pemanfaatan dari digital ID atau digital dari KTP versi baru ini ya, versi digital ini itu seamless kata mereka ya. Kalau dunia IT bilangnya seamless, lebih mudah, tidak ribet, dan kita bisa verifikasi karena yang memiliki, yang pegang handphonenya adalah orang tersebut. Kemudian ketika dilakukan transaksi pemberian sharing data ya, misalnya kita butuh salinan datanya, maka dilakukan verifikasi berupa PIN, OTP ya, token atau metode lain tertentu sampai dengan verifikasi biometrik. Seperti itu. Yang lain tentu saja adalah membuka peluang digital ID ini bisa jadi akan membuka pintu seluas-luasnya bagi kita yang generasi muda, milenial dan Gen Z untuk masuk ke dalam zona yang baru, yaitu zona kripto atau Web3. Sepeda yang saya pelajari ya dari beberapa pendekatan, dari beberapa forum yang sedikit yang saya hadiri ya, karena memang saya tugasnya di sini. Tapi saya sedikit menyimpulkan bahwa pendekatan identitas digital itu acap kali sangat akrab dengan dunia teknologi kripto atau enkripsi. Nah, ini menjamin keamanan kita, menjamin fungsi perlindungan data dari kita. Hanya dengan teknologi yang super dan maha canggih ya, mungkin ada yang teknologi post quantum ya, quantum komputer tentu saja, tapi itu hanya beberapa pihak yang saat ini paling tidak klaim bisa melakukan itu. Tapi juga hadir lagi namanya teknologi post quantum sebagai solusinya. Nah, apa yang saya maksud secara sederhananya adalah begini, data yang ada di dalam aplikasi sebuah identitas digital itu pada issuingnya atau rilisnya dan sampai dengan pada saat penggunaan transaksinya itu dilindungi oleh sebuah fitur bernama enkripsi. Nah, enkripsi ini nanti dalam satu waktu kita coba sederhanakan dalam sesi khusus ya. Tapi saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk membahasnya dalam bahasa yang rumit. Saya ingin teman-teman memahaminya bahwa enkripsi ini adalah perlindungan berlapis-lapis dengan metode tertentu yang teramankan dan teruji di beberapa pihak yang kemudian bisa saling kenal mengenal satu sama lain metodenya. Tidak pada konteks bisa membobol ya, tapi bisa mengenali satu sama lain. Enkripsi ini kalau teman-teman akrab dengan Bitcoin ya atau cryptocurrency ya, seperti itulah adanya. Ketika misalnya satu nilai tertentu tercreate, mereka menyebarkan bahwa ini adalah kuncinya, kemudian bisa diverifikasi. Mengcreate ulang itu harus punya super komputer yang super canggih atau miningnya harus super canggih ya, melakukan dekripsinya menggunakan metode tertentu. Tapi pengenalannya disepakati bersama bisa diidentifikasi. Dalam metode ini mereka menyebutnya dengan kunci publik. Jadi kunci publik ini bisa diidentifikasi bahwa ini sudah dilakukan stempel atau dilakukan cap ya,
Nah, identitas ini atau data ini, elemen data ini atau dokumen ini, lalu Anda dapat meyakini bahwa saya sudah melakukan verifikasi dan mempublisnya. Nah, itulah sederhananya sebuah identitas yang kecenderungannya sekarang-sekarang ini beberapa negara melakukan pendekatan enkripsi pada digital ID-nya. Jadi simple, tidak ribet, ya anti zong misalnya gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah bisa membuka pikiran kita bahwa ini aman karena menggunakan pendekatan enkripsi atau crypto service. Sehingga kita dalam konteks teknologi Gen Z atau milenial bisa cukup akrab dengan dengan hal ini, identitas digital. Well, nah yang menariknya di beberapa negara ya pendekatan digital ID ini ada beberapa macam. Nanti detailnya kita dalam sesi khusus. Kemudahan sebuah digital ID ini tentu saja ada payung regulasinya. Ya. Harapannya nanti Indonesia secepat-cepatnya menggunakan dan menerbitkan identitas digital resminya. Kemudahannya adalah coba bayangkan teman-teman punya KTP, tapi juga punya digital ID ini. Kalau teman-teman ingin belanja tentunya mengharuskan identitas, teman-teman serahkan KTP-nya. Atau mungkin di fotokopi atau di capture atau seperti apa. Sebenarnya dari sisi pendekatan pemanfaatan data itu ada beberapa rules yang harus dipenuhi. Tapi kita coba pikirkan itu dulu. Nah, bayangkan dengan identitas digital. Karena dia berupa suatu platform aplikasi yang basisnya seperti itu, lalu berdasarkan rules tertentu dengan keamanannya, maka ini bisa teramankan dengan baik si penduduknya yang memiliki identitasnya sendiri bisa yakin bahwa datanya hanya ada pada dirinya sendiri. Bahkan seperti penerbit atau issuer, misalnya katakanlah ini adalah pemerintah, itu tidak dengan mudah ya dalam tanda kutip itu melakukan pemanfaatan hanya dengan concern atau persetujuan si penduduk atau kita sendiri itu transaksi pemanfaatan atau pembacaan data kita itu bisa dilakukan. Contoh dengan konteks yang tadi, ketika misalnya kita belanja, kita menggunakan KTP untuk verifikasi, satunya menggunakan digital ID. Kita bisa melakukan diversifikasi, misalnya ya, pada saat di sana kalau KTP sebenarnya dari tujuan untuk melihat KTP itu apa? Ternyata melihat usia, misalnya beli barang-barang tertentu yang harus usia tertentu. Nah, kita hanya share elemen usia saja pada digital ID kepada tenannya tadi. Tentu dengan kemampuan si tenan tadi membaca digital ID kita dengan pendekatan tertentu. Nah, dari sana kita bisa melakukan diversifikasi atau pemisahan-pemisahan yang tidak langsung ya kita melindungi data pribadi kita. Nah, ini sangat baik pendekatan ini. Coba teman-teman bayangkan ini bisa kita lakukan secepatnya dan mudah-mudahan ini bisa realisasi dalam waktu dekat. Itu satu, teramankan dan sesuai dengan concern kita perlindungan pribadi. Tadi sudah saya bahas tentang enkripsi.